ketemu lagi dengan gue Inesa di acara Pin Podcast. Nah, sebelumnya kan kalian taunya Pin Podcast itu dibawakan oleh Hernandez atau Praja ya, karena kan sebelumnya mereka sudah tampil duluan nih sebelum gue, walaupun muka mereka nggak tampil secara nyata ya. Tapi saat ini gue akan mewakili mereka untuk membahas tentang kehidupan sehari-hari yang dialami oleh wanita. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mendengar dengan sebutan toksik. Nah, saat ini kita akan membahas dengan toksik lagi. Walaupun kemarin Hernandez dan Praja udah membahas toksik tapi versi cowok. Nah, saat ini gue membahas tentang toksik sendiri di versi cewek. Nah, saat ini gue udah kedatangan bintang tamu dengan Mbak siapa? Karisma Eca. Oh, dengan Mbak Karisma atau Eca nih biasa dipanggil? Panggil aja Eca. Oh, dengan Mbak Eca. Tapi sebelumnya kerja atau pernah ngisi apa gitu? Penyanyi? Nggak ada. Kerja aja, udah kerja kerja. aja, Dari pagi nyampe malam. Pagi nyampe malam. Oh, begitu. Saat ini jomblonya berapa lama? Baru Oh, baru aja. lama? Sebulan, 2 bulan? Hampir sebulan sih ya, cuma belum genap sebulan. Oh gitu, baik. Hampir sebulan jomblo. Sebelumnya kenalan sama cowok itu lewat langsung ketemu atau gimana? Kenal sama dia aku kenal di sosmed kok. Wow, kenalan di sosmed memutuskan untuk serius. Kok bisa gitu? Karena kan pas waktu aku kalau kenalan sama orang juga aku lihat-lihat dulu dong. Pas waktu dia ada, terus aku lihat dulu biodatanya kan. Oh ternyata orang ini sedaerah sama aku, kita satu daerah. Kamu orang mana? Orang Jawa. Oh, dia Jawa juga Tengah. Jawa. Oh, sama-sama Jawa Tengah. Sama-sama Jawa Tengah dan dekat Oh, dekat daerah kita, lokasinya. dekat kabupaten apa sih ya, cuma tetangga doang kita. Oh, berarti kalian di sini sama-sama merantau atau emang dia tinggal orang tuanya di sini? Enggak, kita sama-sama merantau. Oh, sama-sama Aku di sini ngekos, dia juga di sono tinggal di mes. Oh, di mes. Berarti dia kerja kayak yang ada mes-mesan gitu ya? Iya, dia ada kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Perkenalan kalian itu berapa lama sampai bisa jadian? Waktu itu kenalan tuh pas waktu jadian tuh kenalan tuh kan kita di HP kan Iya, ya. HP. Dia kan minta nomor aku. Oh, oke lah, ya udah aku kasih. Itu kenalannya lewat kayak aplikasi Tinder, Tantan, atau memang di Enggak. Instagram? Facebook. Oh, Facebook. Oh, jadi di Facebook siapa permintaan teman langsung di like, diterima. Enggak. Oh, banyak aku permintaan teman loh, Oh. cuman aku lihat-lihat dulu. Oh, diseleksi dulu orangnya. Dilihat dulu dong, kalau iya lolos ya udah aku konfir gitu. Tapi yang duluan chat kamu apa dia? Dia dong. Oh, dia. Dia dong. Terus? Pas waktu aku udah konfir langsung tancap gas. Emang nggak takut ya kenalan cowok di Facebook? Pas ketemu takut mukanya beda, kan biasa kan banyak kejadian kayak gitu. Di foto bagus, cakep, giliran pas ketemu hancur. Tapi pas aku lihat dia sama aja di Oh, foto sama. kayak gitu. Ya udah, ketemu juga kayak gitu. Oh gitu, berarti kalian pas sebelum ketemu itu kayak ada chat-chatan, video Oh, chat-chatan call. terus. Oh, Dia chat-chat. ngechat aku terus. Oh gitu. Pagi, siang, sore, malam dia ngechat terus. Ngechat selamat pagi lah, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Dia juga VC aku terus loh, tiap hari. Pagi mau kerja dia VC aku, malam juga dia VC aku juga. Jadi kan biar ini dong, sebelum kita kontak juga kita harus Iya, lihat lah tahu. gitu. Jadi biar nanti aku nggak kaget ketemu dia aslinya, dia juga nggak kaget ketemu aku. Iya, gitu kan. betul. Terus ya udah kan kita VC itu tuh berjalan selama singkat sih ya, 2 minggu. Oh 2 minggu memutuskan untuk ketemu. Dia ngajak ketemu. Tapi itu terlalu lumayan lama juga sih. Biasanya kalau singkat kan orang kalau udah kayak gitu ngebet tuh sehari 2 hari langsung ngajak ketemu. Ini mah 2 minggu. 2 minggu dulu. Lumayan sih. Tapi pas mau tahun baru. Oh, mau tahun baru tahun kemarin. Tahun kemarin dong, Iya. pas Desember akhir 2019 lah. Gitu kan. Dia ketemu. Dia ketemu, dia nyamperin aku. Oh, nyamperin ke kerjaan. Enggak, ke kosan Oh, dong. ke kosan. Iya, terus? Kalau kerjaan malu masih ini banyak keringet. Iya. Dia nyamperin di situ, dia dari Jakarta Timur loh. Oh, dia Jakarta Timur. Utara. Oh, lumayan. Lumayan. Iya, lumayan. Pas waktu itu Perjuangan juga ya. perjuangan juga. Sempat nyasar juga sih ya. Emang dia di Jakarta udah berapa lama? Dia sih udah lama, cuman kan kalau buat ke suatu tempat yang baru kan pasti ya Oh, belum. agak mau lah. Oh, kamu udah berapa lama? Aku sih udah sekitar 5 tahunan lah. Oh, lumayan ya. Cuman kalau kemana-mana juga sama sih, nggak tahu jalan. Oh, ada jalan juga. Soalnya kalau kemana-mana pakai pacar setia, abang Grab. Yang bisa Iya, antar bener. jemput sesuai Iya, lokasi. bener-bener. Terus
Pas ketemu pas waktu itu aku ketemu kita makan dong, kita makan terus kita juga nongkrong sekitar jam berapa ya, jam 11-an kayaknya. Dia anterin aku pulang kan ya, di situ langsung nembak dong. Oh, dia langsung nembak, langsung tancap gas. Terus kamu langsung terima juga? Enggak. Oh, enggak, kasih waktu dulu. Aku bilang, oh nggak bisa jawab sekarang. Aku bilang, kata dia, iya lah, baru ketemu sekali. Kata dia, aku suka sama kamu, aku pengen serius sama kamu. Aku cuma diem aja dong sambil senyum. Aku bilang, ya aku nggak bisa jawab sekarang. Kalau kamu minta jawaban sekarang, aku belum bisa. Kata dia, oh ya udahlah, mikir dulu. Tapi sekuat ini bener-bener meyakinin gitu kan, aku nggak bakal mainin kamu, aku tuh suka sama kamu, aku beneran suka, aku pengen nyari buat serius, bukan buat main-main, kata dia gitu kan. Biasa gitu. Omongan buaya. Omongan buaya kan gitu kan. Oh ya udahlah, pokoknya aku bilang ya udah, nanti aku pikir lagi. Udah tuh kan, pulang tuh habis itu tuh dia tuh ya masih sering chat. Berarti mungkin beneran tertarik kali ya. Karena habis ketemu, biasanya kan kalau cowok yang udah nggak niat kan cuman ketemu, kalau nggak serap langsung gue. Cuek mending diblokir. Tapi ini dia masih melanjutkan. Dia masih bahkan lebih parah. Soalnya foto profilnya diganti pakai foto aku. Dia nulis itu bukan yang cowok kayak cowok ngeganggu ya, kayak nguntit gitu ya. Jadi foto profil dia tuh ganti pakai foto aku. Terus kamu nggak ngeri sih? Aku biasa aja. Maksudnya baru ketemu cowok, kenal lewat sosmed, terus habis itu ketemuan, terus tiba-tiba fotonya ganti, foto profilnya foto kamu, kan aneh. Iya sih, tapi kalau menurut aku tuh kayak emang benar serius suka sama aku sampai segitunya. Kalau yang aku pikirin kayak gitu. Terus kayak kesannya gimana gitu ya? Apa emang benar mau benar-benar serius, benar-benar sayang sampai foto profil WA dia tuh ganti pakai aku, terus dia sering screenshot PC. Screenshot PC gitu kan, dibikin story gitu kan. Oh ya udah, dari situ juga agak kayak ya udah, kayak ada rasa percaya, ada rasa percaya. Tuh abis itu dari ketemuan sampai jadian itu berapa lama? Berapa lama ya? Nggak ada sebulan lah. Oh, sebulan kemudian baru jadian? Nggak ada. Oh, nggak nyampe sebulan, berarti seminggu kemudian ya? Malah sampai berapa hari, 4 hari kemudian aku bilang iya gitu. Gitu. Habis itu langsung sering ketemuan atau gimana? Habis itu waktu itu kan tahun baru orang tua aku kesini kan. Terus aku bilang ke dia, ada orang tua aku loh di sini. Kata dia, oh ya udah, aku mau ketemu gitu. Pas itu kita udah jadian. Oh, udah jadian. Terus waktu itu aku inget tuh pas lagi malam tahun baru kita posisi udah jadian. Biasalah malam tahun baru kan pasti mau pergi lah, mau malam tahun baruan gitu lah, mau ngerayain. Dia ketemu dulu, sebelum pergi ketemu dulu sama ibu aku. Aku kenalin lah ke ibu aku. Oke, respon ibu aku juga welcome ke dia juga ramah gitu kan sama orang tua aku. Ya udah, kita malam tahun baruan, terus ya udah ngejalin hari-hari ya indah sama dia gitu kan. Aku selalu diperhatiin, soalnya dia orangnya manis banget. Bisa cowok gitu, cowok playboy gitu manis di awal. Manis perilakunya gitu. Sebelum dia dapat sesuatu pasti dia manis. Manis banget. Dia selalu ingetin aku makan, dia selalu ingetin aku sholat, dia ya pokoknya selamat pagi, siang, sore, malam tuh dia itu terus lah ngucapin terus gitu. Jadi kan seneng kan, yang dari tadinya tuh kayak hamba banget, nggak ada orang, jadi kayak ada dia di sisi aku tuh kayak ya dunia itu berwarna gitu. Terus kalian hubungannya berapa lama? Kalau hubungan sih 9 bulan. Malah kurang. Oh, 9 bulan kurang ya. Hampir 9 bulan. Tapi udah memutuskan awal pacaran untuk serius. Soalnya dia yang ngomong sama aku, dia bilang, aku kalau kamu serius sama aku mau tunangan. Kita tunangan abis lebaran. Dia yang ngomong sendiri, bukan aku yang minta. Kata dia, aku mau serius sama kamu, kalau kamu mau abis lebaran kita tunangan. Tadinya aku nggak bilang iya, aku cuma senyum doang. Soalnya kayak gimana sih, gak yakin itu, apaan sih nih orang baru jadian, orang baru kenal masa ngajak tunangan. Tadinya kan yang dipikirin aku kan kayak gitu kan. Cuman dia sering ngomong kayak gitu, ntar kita tunangan. Tapi udah ketemu orang tuanya? Waktu itu belum kan, bisa kapan. Pas ketemu orang tuanya cuma pas tunangan doang? Enggak, kita pulang kampung bulan Januari. Kita pulang akhir Januari kayaknya. Kan jadian Desember. Januari kita pulang bareng. Oh iya, ketemu orang tuanya. Ketemu orang tuanya.
Berarti langsung ya? langsung Jarak cepet ya, gitu, cepet iya. singkat gitu, nggak Namanya- pakai proses lama. Namanya juga cewek pasti digituin cowok pasti lulu juga ya, Kak? Cewek mana sih yang nolak diseriusin gitu kan? Ada yang serius ya udah ayo kita ayo gitu kan. Apalagi kalau emang cocok ya. Lama kelamaan juga rasanya kan juga ya udah nyaman. Tapi dia posesif nggak? posesif Banget. banget awalnya Awalnya posesif. lama-lama nggak? Lama-lama cuma bodo amat. Iya biasanya cowok gitu ya. Mm-mm. Awal-awal ngejar terus, lama-lamanya Iya. pas ujung-ujung mau putus pasti dicuek. Awal-awal aku yang dikejar, Iya. udah kesini aku yang ngejar terus. Lebih baik gimana ya, kita yang ngejar apa dia yang ngejar ya, biar ujung-ujungnya nggak disakitin. Enakan sih dikejar daripada kejar gitu. Oh gitu. Terus habis itu Pas bulan tunangan. Januari belum dong, bulan Oh, belum. Januari baru kita pulang kampung kan. Pulang kampung, dia mampir dulu ke rumah aku, terus udah gitu udah agak siangan aku ikut ke rumah dia, soalnya kan emang deket kan, cuma sebelahan doang. Aku ikut ke rumah dia, keluarganya juga welcome sama aku, keluarganya juga baik sih sama aku, nerima, pokoknya dia senang gitulah. Jadi karena kita mikirnya, oh ini dia bakal jadi suami kita, jadi Oh, kita oh. menyerahkan Kita tuh semuanya ya. pikirannya tuh udah jauh Oh gitu, iya, udah jadi jauh. kita apa kayak bucin ya, apapun yang dia ekspektasinya mau udah jauh lah, kita udah lakuin. oh iya udah berarti fix ini bakal nikah Iya, sama gua gitu. kayak gitu cewek, Oh. karena dia udah ada orang ya udah dah semuanya kita Kita pakai fix aja. ini jodoh gua pasti, udah kayak gitulah pokoknya tadinya kan. Terus pas udah gitu balik lagi ke Jakarta kan, Hmm. ya biasa hubungan kan pasti nggak bakal mulus ya. Di kampung berapa lama? Di kampung nggak Bentar. lama ya, bentar doang, paling seminggu kayaknya. Oh, seminggu. Seminggu. Di kampung juga nggak pernah lama sih, seminggu juga nggak seminggu full, 5 hari apa 6 hari kan itu. Terus ke Jakarta hubungan baik sampai akhirnya terjadi pertunangan. Ke Jakarta sih hubungan sih nggak baik-baik aja, Nggak banyak masalah, banyak. Oh, berarti pas gitu ya, kalau jadiin buru-buru ya, pas itu Nggak langsung- seindah di awal. Iya, padahal Oh. langsung poin. Nggak Terus habis seindah di itu awal. nggak baiknya gimana? Apa dia pernah ngelakuin kekerasan? Waktu itu belum. Oh belum, itu bulan keberapa tuh dia ngambil kekerasan? Waktu itu pas lagi masih itu kan tergolongnya masih baru kan ya, masih baru ya, dia masih manis lah, masih manis. Walaupun berantem juga dia yang sering minta maaf, dia yang sering minta maaf, dia yang sering Pernah nangis nggak minta maafnya? pernah. Ternyata dia pernah nangis. Emang Dulu. baik. dulu dia sering nangis kok waktu ada masalah tuh, telepon berkali-kali, cuman aku yang cuekin, ih bodo amat lah, aku nggak mau angkat gitu. Pasti kita mikirnya hari cowok kayaknya serius. Iya, Soalnya dia nangis lo sayang banget sama Iya. gue gitu. Padahal mah tai kucing. Iya, Dan terus sering nangis dulu kalau minta maaf tuh sambil nangis. Itu kamu kenapa sih kayak gini? Kalau ada orang telepon tuh kenapa sih nggak mau angkat? Jangan kayak gini lah, jangan kayak kayaknya gini. itu cowok penyakit kali ya, apa dia punya kelainan mental? Kayaknya modus doang ya. Oh, modus doang. Heeh. Terus udah gitu pas lagi habis lebaran ya udah dong kan, pas waktu awal kan dia yang bilang mau tunangan kan, ya kita sebagai cewek ya nagih kan. Dia juga bilang ke ibu aku pas waktu bulan Januari kemarin kita pulang kan, ortunya datang ke rumah aku. Oh langsung. Orang tuanya langsung datang ke rumah aku. Mas cepat itu sih kok bisa gitu loh. Soalnya ya udah, aku kalau pas waktu itu ya aku udah sayang sama dia. Aku ngerasa juga dalam benak aku ya, terus mau cari yang gimana lagi, kalau udah yang mau seriusan ya udah langsung aja gitu kan. Kalau emang dia serius biasanya ya udah langsung aja, orang tua dia datang kan ke tempat aku. Oke, fix, berarti kamu sayang sama aku gitu. Berarti kamu beneran sayang sama aku. Pas di Jakartanya itu kan sering berantem gitu lah, ya biasa diskusi hubungan. Walaupun dia sering bilang aku ini egois banget, aku Berantem ini itu gara-gara apa tuh? kadang gara-gara apa ya, udah agak lupa juga sih aku. Gara-gara ini posesifnya dia yang aku nggak boleh main Facebook, nggak boleh main Instagram, bahkan Facebook aku 2 dinonaktifin, Instagram aku 1 followers dihapus semua sama dia. Followers dihapus, ngikutin dihapus, ya udah kalian aja aku hapus foto semua, aku ganti Instagram lagi kan. Pokoknya sampai segitunya. Jadi kan kita merasa juga
kayak gimana sih gitu. Kayak terkekang ya hubungan sama dia. Jadi dianya juga kayak gitu, akunya kan juga jadi Yang gak mau ngikutin, apa iya. ya aku Itu juga cewek- dong, cewek kamu gitu. juga nggak boleh kayak gitu, kamu juga nggak boleh berteman sama ini sama gitu kan. Jadi dunia seakan berdua aja saat itu ya. Pokoknya ya udah kamu sama aku aja, aku juga nggak boleh berteman sama ini, kamu juga nggak boleh dong, jadi ya udah ngikutin aja lah pokoknya lah. Terus pas waktu itu juga berantemnya juga ya gara-gara itu sih, kadang chatan sama orang lah, ini apa dia nggak Ketahuan. suka, dia nggak suka padahal dia cuma temen, bukan siapa-siapa, teman kerja. Pas lagi apa ya, Pernah nggak sih selama berhubungan itu pernah kejadian yang sangat menyakitkan nggak sampai kita aduh kok begini banget sih punya hubungan sama pacar kok sampai sesakit ini, pernah nggak ngalamin kayak gitu? sering sih. Oh sering. Kayak gimana? Pas lagi udah agak akhir-akhirnya ini, pas udah tunangan sih kak ininya. Pas setelah tunangan baru kelihatan Baru sakit banget gitu. dia apa itu? Ya disakitin apa ya? Pas waktu itu tuh dia yang kayak lebih seenaknya sendiri. Iya kayak gimana? Lebih seenaknya sendiri tuh dia tuh lebih egoisan dia daripada aku. Yang tadinya dia perhatian sekarang enggak gitu kan. Itu setelah tunangan. Setelah tunangan. Pas sebelum tunangan itu pernah ada kejadian kekerasan kayak dipukul atau Enggak, gimana, enggak ada. diselingkuhi, Enggak segala ada. macam? Oh nggak ada, baik-baik Nggak ada, aja. Baik-baik aja, walaupun marahan juga marahan biasa aja. Marahan dia Ya ntar pasti lah. 1 hari 2 hari sembulan, 1 jam Iya. 2 jam baikan lah kayak gitu. Tapi pas udah tunangannya ini lebih parah sih. Abis tunangan ini parahnya gimana tuh? Kejadian apa yang paling menyakitkan gitu sampai nggak bisa lupa sampai sekarang? Waktu itu dia ini ngomongnya kasar. Kasarnya gimana? Oh bahasa binatang? Ya, semua kebun binatang dia keluarin. Itu langsung atau lewat chat? Langsung iya, lewat chat iya. Oh. Yang kalau kata aku sih yang paling sakit itu lewat chat. Kenapa? Ya soalnya kan dia ngechat gitu kan, aku bisa lihat berkali-kali. Aku Itu bisa lihat kalau mau berkali-kali. langsung juga bisa di. Kalau langsung kan ya udah, tapi kan ya udah gitu kan. Tapi kalau cuma lewat chat kan aku bisa lihat lagi walaupun kita berantem, terus kita udah baikan. Tapi chatnya masih. Aku masih bisa lihat. Terus juga kok bisa ya dia ngechat kayak gitu kan. Dia ngomong kasar, dia sering ngomong aku cewek nggak benar, dia sering ngomong apa ya gitu kebun Paling binatang. menyakitkan lah apa? Yang sampai nggak bisa lupa gitu sampai sekarang kan pasti kan ada dong setiap cewek tuh kayak berkesan banget gitu. Ih gila, gue dulu pernah diginiin lo, pernah dikatain ini lo, pernah dipukul apa diapain? Pernah itu dulu. Oh pernah. Iya. Itu setelah tunangan. Setelah tunangan, Itu diapain? pas itu didorong Oh didorong itu sampai gara-gara jatuh, rebutan HP itu. oh dulu didorong gara-gara rebutan HP. Emang di HP itu ada chat atau ada sesuatu, ada video, atau ada foto mungkin? Sebenarnya sih nggak ada, Oh, nggak biasa ada. aja. Oh, Biasa aja sih. didorong terus jatuh, ada memar-memar. Jatuh, memar, iya pada ini pegel, Didorong drop gitu loh. Itu di dalam ruangan atau di Itu luar? malah di depan temen aku loh. Ih, gila. Di depan temen aku aja sampai pada brongo. Bukan di kosan aku, kamar aku kan sebelahan kan sama temen aku kan. Pas itu aku ke temen aku tuh biar aman, maksudnya biar dia nggak Emang pas ngapa-ngapain. lagi berdua ada kejadian-kejadian mungkin dipukul atau gimana? Oh, paling dia sih paling ditunjuk-tunjuk gitu ke Iya muka sih. kayak gitu. Ditampar? Ditampar sih enggak. Enggak. Cuman itu doang, Tunjuk-tunjuk iya sih cowok. ditunjuk terus. Emang nggak tahu kenapa dia berubah emang nggak sempat mikir apa kenapa dia berubah setelah tunangan? Emang sebelum tunangan itu nggak pernah kejadian kayak gitu? Karena pas waktu setelah tunangan itu, kalau apa ya, makin kita ngerasa bersalah, makin kita minta maaf tuh kita makin diinsek. Itu yang aku rasain sih. Jadi aku berantem sama dia, biasanya kan dia yang minta maaf, ini enggak, aku terus yang minta maaf. Bahkan aku sampai ke rumah sakit dia kan, ke tempat kerja dia, aku nyamperin dia, aku nggak ditemuin sama sekali. Oh didiemin aja. Aku nggak ditemuin sama sekali. Aku Itu setelah tunangan? Setelah tunangan. Dia lebih cuek gitu. Waktu itu Atau dia punya cewek lain mungkin I kan? don't know. Emang Dia, nggak dia, pernah cari dia, tahu? dia masih ngejar mantannya. Kenapa dia memutuskan untuk serius sama kamu tapi dia masih ngejar mantannya? Emang nggak pernah cari tahu? Mungkin biasa kan cewek kan jiwa stalkernya kan hebat. Ada sih yang aku tahu, dia pokoknya yang jelas dia masih ngejar mantannya. Gak tahu dia kayak bangga banget punya mantan
yang selalu disanjung-sanjung depan kamu. Kamu nggak sakit hati? Ya sakit lah. Gara-gara itu berantem. Ya sakit lah, tapi kadang sakit juga, kadang kalau aku lagi malas ribut ya udah aku diem aja kan. Diemnya tuh ya diem kesel, males ngomong gitu kan. Cuma dia ngomong, dia nanya kenapa sih diem. Dalam hati aku, ya gimana gak diem, kamu bilang mantanmu di depan aku gitu kan. Tapi emang pernah ketahuan emang mereka chat ataupun ketemuan ataupun telepon-teleponan? Chat pernah. Oh, pernah? Di Instagram dia sengaja dia tunjukin ke aku. Kenapa? Pas lagi apa ya, pokoknya tuh chatnya tuh dia bilang gini, Mas kangen pengen makan bareng lagi sama kamu. Dia bilang kayak gitu. Ih, sakit banget dong. Digituin, dikasih lihat lagi sama cowok. Waktu itu tuh aku emang berantem sama dia kan, berantem terus aku pergi sama temen aku makan doang, itu juga temen. Terus dia marah, dia membalasnya pergi sama mantannya itu. Tapi aku bilang ke dia, aku pergi sama temen aku juga, aku nggak ada bilang kangen nih ayo makan bareng, nggak ada. Aku bilang woi ayo makan, aku belum makan, aku cuma gitu doang. Tapi kamu apa, kamu bilang mas kangen lah inilah itulah. Bahkan dia ngejelekin aku di depan mantannya loh. Dia ngejelekin aku sempet baca chatnya, katanya aku pernah banting HP dia, padahal dia nggak pernah sama sekali. nggak pernah sama sekali. Katanya HP aku aja pernah dibanting loh sama cewek aku gara-gara lihat foto aku sama kamu. Dia bilang gitu. Cowok paling bisa ya, Padahal muter-balikan. aku nanya sama dianya langsung dong, HP mana yang pernah aku banting, foto mana yang pernah aku lihat. Aku bilang gitu. Tega ya kamu, aku bilang kok bisa ya sampai kamu menjelekin aku di depan dia. Aku bilang ke dia, kamu kalau mau nyari perhatian ke dia silakan, nggak apa-apa, tapi nggak usah dengan cara menjelekin orang juga. Itu bukannya jelekin, ngefitnah itu malahan kan. Orang aku nggak ngerasa ngebanting HP dia, kok kata dia HP dia dibanting sama aku. Terus abis itu sekarang udah putus. Gara-gara Ya itu dia masing-masing sih. Dia yang memutuskan hubungan atau Dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak udah mau memutuskan hubungan, tapi dia tuh nggak mau bilang gitu loh. Jadi nunggu biar kita jadi dia sengaja bikin kelakuan ini itu biar kitanya yang mundur. Iya, biar kitanya yang mundur. Aku tahu cewek gimana sih, cewek itu udah terasa gitu kan. Cewek itu peka, sensitif sama kelakuan dia yang super duper nggak peduli. Dia sering bilang ya udah sih kalau mau bubar sih udah bubar. Tapi giliran aku ngomong ya udah ini kamu yang mau ya, loh kok aku yang mau, ini kan kamu yang mau, kan aneh gitu kan. Jadi dia tuh pengen bubar tapi dia tuh nggak mau bilang putus duluan, dia nunggu. Mas sempat mikir nggak sih kenapa dia kayak gitu? Apa dia tuh pengen sesuatu dari kita, sengaja dia ngomong serius-serius padahal dia pengen sesuatu yang kita miliki yang biar dia bisa dapetin? Pernah sempat mikir gitu ya? Mungkin jadi dia udah dapetin semuanya. Kalau di pikiran aku sih mungkin dia bosen. Itu yang ada di pikiran aku sih. Oh gitu, jadi dia udah dapet misalnya sering dijajanin lah. Biasa kan cowok gitu, suka, nggak cewek juga dong, bisa dijajanin, cowok kan pasti juga suka dijajanin apa segala macam. Giliran mungkin udah selesai kali ya petualangannya mungkin ya. Mungkin udah, oh ya udah pacaran sama aku gini aja, pacaran sama aku udah nggak ada yang menarik mungkin, jadi ya udah. Tapi kan dia memutuskan untuk serius dari awal. Dia yang ngajak tunangan dari awal. Tapi ada yang lucu juga. Pas lagi sering berantem gini tuh dia sering ngomong, aku tuh terpaksa tunangan sama kamu. Itu aneh Kan aneh. Ya aku inget dong, orang kamu dalam hati aku sih nggak bilang langsung. Aku pas udah tunangan tuh banyak ininya lah, banyak diamnya, soalnya males ribet. Dalam hati aku ya cuma aku bilang, dari awal kan kamu yang ngajak aku tunangan, dari awal kan kamu yang bilang aku sayang sama kamu, kalau kamu mau serius ya udah habis lebaran kita tunangan. Kan dia sendiri yang bilang, kenapa sekarang bilang katanya sama aku tunangan tuh terpaksa? Kan aneh gitu loh. Bukan aneh lagi, bikin sakit juga lah di hati lah. Tapi sekarang udah putus ya, jadi kalian berdua memutuskan untuk putus. Dan untuk putus juga belum benar-benar berakhir. Oh belum berakhir? Belum berakhirnya tuh bukan belum, hubungannya masih tuh enggak, dianya yang masih masih menghubungi? Bukan masih menghubungi, masih ngeganggu kalau kata aku. Oh masih ngeganggunya? Ya masih tetap menjelekin aja sih, menjelekin aku. Oh dia masih kayak
ngeganggu, ngejelekin kita sama orang-orang terdekat kita kayak gitu. Kalau kata aku mah kalau udah putus ya udah gitu kan ya, mau apa lagi. Tapi kalau dia tuh enggak. Gitu. Dia masih nulis-nulis di sosial media dia lah kalau aku cewek gini-gini, aku cewek. Kayaknya. Mulutnya ngeri banget loh. Oh ngeri. Dari yang awalnya tuh aku Manis banget. jadi ngeri. Selalu membanggain dia lah di depan teman-teman aku juga, aku selalu membanggain dia. Jadi kalau sekarang kayak gini, aku nggak mungkin dong ngejelekin dia di depan teman-teman aku juga, aku nggak mau ngejelekin dia. Orang di Facebook juga aku nggak mau ngeliatin kalau lagi galau sih. Iya sih bener. Tapi temen pernah ngelarang nggak sih berhubungan sama dia? Oh sering. Soalnya aku selalu curhat kan ke temen kan, jadi ya udah sih jangan ini lagi, apa sih, orang masih pacaran aja udah kayak gitu, gimana kamu nikah? Soalnya temen aku kan juga lihat pas aku didorong kayak gitu kan juga lihat. Iya, serem juga. Dia juga ngomong pas waktu itu di depan temen aku, kamu tuh cewek goblok lah, cewek tolol kayak gitu, sambil nunjuk-nunjuk kan. Jadi temen aku kan lihatnya, ih kok kayak gitu, ada kita aja dia berani ngomong, gimana enggak, gimana kalau kalian cuma berdua aja gitu. Temen aku kan mikirnya kan jadinya kan ke situ. Iya, pasti kan apalagi kalau teman terdekat ya pasti dia bisa merasakan apa yang kita rasain. Jadi saat ini walaupun kalian udah sama-sama memutuskan untuk putus, tapi dia suka ganggu, suka ngejelekin ya. Oh masih Sampai sekarang. masih. Kenapa nggak diblok aja? Udah diblok sih, cuman kan tahu sendiri cewek stalkingnya kayak gimana. Bener-bener. Sosial medianya sudah aku blok semua, tapi kan tahu sendiri lah, kadang juga ada yang ngadu ke aku, emang iya kamu ngajak balikan, emang iya kamu kayak gini. Oh jadi teman kamu temenan juga sama dia gitu? Bukan temenan sih, temen aku aja yang kepo sama dia. Soalnya aku ada satu temen tuh kepo semua, pokoknya semua cowok-cowoknya. Misalkan cowok kamu temen aku juga nih, dia juga bakal kepo ke cowok kamu gitu loh, kayak gitu orangnya. Gitu. Jadi dia juga suka kepo ke cowok aku, ke mantan-mantan aku juga, dia juga suka kepo gitu. Paling lama pacaran berapa lama? Sampai ini doang yang Tuhan aku belum ada nyampe setahun aku. Gak ada, paling lama pacaran tuh gak ada yang nyampe setahun, gak tahu kenapa. Bentar mulu ya? Bentar mulu. Apa emang gak betah punya pacar lama? Gak tahu juga ya, apa mereka yang bosan sama aku atau gimana. Jadi saat ini walaupun udah putus masih di ini nih, tapi emang cara keluar dari masa ini emang gak ada apa gitu biar bisa keluar dari dia, biar dia gak ganggu lagi mungkin. Kalau keluar dari masa ini ya, kalau jujur aja sih belum bisa keluar sampai sekarang juga. Karena mungkin masih sayang. Masih sayang. Aku kalau sayang sama orang tuh nggak nanggung-nanggung, nggak setengah-setengah. Itu kalau sayang sama dia udah sayang banget. Oh bucin parah ya? Bucin parah. Gak bisa, kalau kata orang tuh apa sih, sayang tuh jangan terlalu sayang apa? Ya mana bisa gitu kan. Orang sayang ya udah sayang sepenuhnya. Pakai hati, pakai otak, pakai segala macam gitu. Nggak pakai otak deh, pakai hati ya udah gitu. Kalau sayang ya udah sayang aja. Cinta itu kan buta. Biasanya ya emang buta banget kok. Bahkan tadinya tuh kayak pas lagi baru putus sama dia tuh kayak agak mati aja apa ya gitu sih, kayak nggak pengen bunuh diri, nggak kuat buat ngadepin hari besok tuh, nggak kuat. Emang kenapa? Emang ada masalah? Kayaknya kamu itu ada sesuatu yang pengen disampein tapi malu gitu. Emang ada apa? Karena udah terlalu sayang banget. Terlalu sayang banget. Ekspektasi aku tuh udah tinggi banget sampai oh iya aku ternyata dia bakal jadi jodoh aku ya tadinya gitu kan, ternyata dia bakal jadi jodoh aku ya, ternyata dia nantinya bakal nikah sama aku ya, ternyata itu semua kayak sirna gitu aja gitu loh. Oh tadi udah berharap banyak, tiba-tiba harapan yang kita udah pupuk dengan baik berhenti atau dikecewakan. Jadi tuh dia pergi, kayaknya dunia aku juga ikut pergi. Jadi dia pergi, dunia kamu ikut pergi. Seharusnya kan ibaratnya kan kamu kan masih muda, umur saat ini berapa? Aku 25. Ya masih muda, itu masih banyak lah bisa dapet cowok yang lebih dari dia kan, pasti kan masih banyak lagi. Dia padahal 30. 30-an. Dia 30, aku 25. Beda 5 tahun. Biasanya kalau orang yang beda 5 tahun si cowoknya lebih dewasa, mungkin sifatnya lebih dewasa. Tapi ini kanak-kanakan ya. Udah habis sebelum tunangan dia baik, setelah tunangan dia kayak jahat gitu, pengen balikan lagi sama mantan. Nah kemarin juga dia jalan sama mantan. Kemarin gak pernah bilang, kenapa sih gak balikan aja sama tuh si mantan? Kan dulu mantannya kan pernah nyelingkuhin dia. Kenapa mantannya gak kamu kayak teror gitu? Aku nggak, males, bukan ini males. Apa sih? Males, walaupun dia sering jelek-jelekin mantan aku. Dia juga pernah kan
mantan aku ditelepon, dia ngomong kasar, ya biasa, kebun binatang keluar semua kata-kata, ya pokoknya kata-kata kasar kebun binatang gitu kan, disampaikan ke mantan aku yang sebelumnya ini. Cuma mantan aku sebelumnya ya nanggepinnya santai aja gitu kan, kayak nanggepinnya kayak, ya abang kan tahu saya sama Aisyah tuh udah nggak ada hubungan, kita ya cuma teman aja, udah kayak gitu doang, nggak sama sekali nggak kepancing dia, mantan aku yang sebelumnya ini. Jadi saat ini masih kepikiran dia ya. Tapi kalau menurut saran aku sih ikhlasin aja lah. Kan cowok nggak cuma dia doang. Pasti kan sebelum kita ketemu orang yang bener nih, pasti ketemu orang yang salah dulu. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai 10 kali mungkin. Nanti kan siapa tahu di abis ini nih ketemu lagi dengan orang yang baru. Pasti orang itu akan ada yang serius. Kalau saat ini sih udah mending ikhlas ya. Oh iya, daripada daripada tadinya tuh aku kayak bener-bener kayak orang gila loh. Orang gila nih gimana? Nangis sepanjang hari, aku nggak kerja, aku nggak makan, Sampai kayak gitu? aku nggak bisa tidur, sampai kayak gitu. Pernah turun berat badan? Oh, anjlok. Berat badan anjlok. Udah kayak saham ya anjlok. Dulu berat badan aku 59 kilo. Oh, sekarang? Sekarang 49. Buset, 10 kilo ya? 10 kilo itu dalam berapa bulan doang. Jadi lebih ampuh daripada diet. Diet mahal-mahal, beli kapsul, beli minuman, tetap aja kan. Iya, betul. Sedang lemak juga mahal. Oh, mahal. Perawatan biar kurus. Kurusnya juga lama gitu kan. Ini anjlok banget, soalnya bener-bener gak bisa makan. 3 hari gak makan pun aku gak ngerasa lapar sama sekali. Iya, bisa. Gak tahu, aku juga bingung. 3 hari gak makan aku gak ngerasa lapar sama sekali. Aku gak kerja, aku cuma tiduran doang. Tiduran, udah di kos tiduran, nangis, tidur juga nggak bisa tidur loh beneran, Kebangun gitu ya. iya kayak gitu, bisa gitu ya. Aku tidur, tapi tidur tuh jam 12 malam, setengah 1 kayak kebangun kaget gitu kan. Tidur lagi, kaget lagi. Nggak tidur lagi dong, buka HP nge-stalking. Oh Sama iya mas sih. itu. Kalau menurut aku sih ya, pertama kita harus ngiklasin. Yang kedua jangan stalking lah, tutup semua akunnya. Kalau perlu tuh diblok lah semuanya. Itu nggak bisa pas awalnya itu, jadi iya, emang nggak tidur bisa. Masih berharap pengen dihubungin Ini kan. dia, berharap. Tapi padahal mah sebenarnya nggak ada, Nggak dia nggak ada. bakalan hubungin. Jadi tuh tidur jam 12, jam setengah 1 kebangun. Bangun ntar aku biasa cek HP gitu kan, lihat postingan dia nih, aku lagi udah drop lagi, nggak bisa tidur sampai jam setengah 3. Iya, dia suka kayak gitu. Lewat kata-kata atau Kata-kata parah ya cowok kayak gitu ya. lewat kata-kata. IG dia screenshotan semua loh, cetan semua. Kalau menurut aku sih lebih baik putus sih daripada untung aja putus. Kalau misal Banyak kalian yang bilang menikah, gitu. iya. Kalau kalian menikah habis itu ketahuan jeleknya kan pasti kan hancur banget. Apalagi pas kita nikah langsung hamil kan nggak mungkin dong langsung cerai. Kita udah dengerin nih cerita dari Mbak Karisma Echa ya, gimana dia menjalin hubungan toksik selama kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Sempat tunangan, ujung-ujungnya nggak jadi. Udah deh kalau gitu kita mungkin next kali ya ada lagi pembahasan yang lain di Pin Podcast. Nah saat ini kita akhiri dulu ya untuk acara ini. Kalau gitu jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Dadah!